Halo, sobat pencari kebenaran. Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang lebih besar dan tak terlihat di balik cerita-cerita sejarah yang kita anggap biasa? Di episode kali ini, kita akan merambah ke dalam dunia yang diselimuti kabut misteri dan intrik, menyusuri jejak seorang pahlawan legenda yang dikenal dengan sebutan Satrio Piningit. Kisahnya bukanlah cerita remeh. Ia telah menginspirasi ribuan pikiran, menimbulkan gelombang konspirasi, dan terus memicu rasa penasaran dari generasi ke generasi. Jadi siap-siap untuk tenggelam dalam kisah yang penuh dengan teka-teki, intrik, dan keajaiban. Kita mulai, yuk! Bayangkan sebuah masa lalu yang jauh, ketika kerajaan-kerajaan besar berkuasa di Nusantara, penuh dengan rahasia dan kekuatan yang belum pernah terungkap. Di antara gemuruh peperangan dan keriuhan politik, tersimpan legenda yang membisiki tentang figur misterius Satrio Piningit. Nama yang menggema seperti bisikan angin di sela-sela reruntuhan candi dan prasasti usang. Namun, siapa sebenarnya Satrio Piningit itu? Apakah dia hanya simbol kekuatan? Atau ada benang merah nyata yang menyambung antara sejarah, mitos, dan realitas modern? Di episode ini, kita akan mengupas tuntas setiap lapisan misteri yang mengelilinginya. Dikisahkan bahwa di masa-masa krisis, ketika kekuasaan mulai runtuh dan palung kegelapan mengintai, muncullah sosok yang diyakini mampu mengembalikan kejayaan negeri. Konon, The Satrio Piningit lahir dari pertemuan antara kekuatan spiritual dan kekuatan manusia. Sebuah ikon yang dijanjikan untuk menggulingkan penindasan dan membuka lembaran baru kemakmuran. Sejarah yang tertulis dalam prasasti kuno dan lisan yang diwariskan turun-temurun sebagai petunjuk akan keberadaan sosok ini. Namun, seperti halnya legenda lainnya, benang merahnya dibalut misteri dan strategi, rahasia yang kerap disembunyikan oleh kekuatan yang berkuasa. Bayangkan, di sudut-sudut gelap sebuah kerajaan, cerita tentang pahlawan yang tak terlihat ini mulai menyebar. Di setiap sudut desa dan kota, seorang guru, seorang pemimpin, bahkan pedagang pun berbicara tentang kehadirannya. Apakah kisah ini hanya imajinasi belaka, ataukah merupakan pantulan dari keinginan kolektif untuk mendapatkan harapan baru di tengah kehancuran? Inilah salah satu pertanyaan yang membuat kita terus menggali lebih dalam. Dan percayalah, kamu akan menemukan banyak petunjuk mengejutkan yang sesungguhnya membuka tabir misteri tersebut. Mari kita lihat lebih dekat pada setiap petunjuk yang tertinggal. Di berbagai situs arkeologi, terdapat prasasti dan ukiran yang secara samar mengisyaratkan sosok dengan atribut kepahlawanan luar biasa. Ukiran-ukiran kuno yang ditemukan di candi-candi dan situs purbakala menunjukkan simbol-simbol yang tidak hanya syarat makna spiritual, tetapi juga menyimpan informasi rahasia yang memberi petunjuk tentang peran seorang pemimpin agung yang akan datang. Beberapa ahli sejarah bahkan menyebut bahwa bentuk dan desain simbol tersebut memiliki kemiripan dengan lambang yang muncul dalam momen-momen revolusi besar. Mari kita bayangkan sejenak. Suatu malam di sebuah pura tua di lereng gunung, di antara bayang-bayang siluet pepohonan dan riak kabut misterius, seseorang menemukan sebuah prasasti yang seolah berbicara langsung padanya. Prasasti itu tidak sekadar berupa tulisan, melainkan pesan enigmatis yang menggugah pikiran, seolah-olah mengajak siapapun yang membacanya untuk mengungkap rahasia tersembunyi di balik layar sejarah. Bayangkan betapa mendalamnya makna yang tersirat di setiap goresan. Dengan kondisi ini, tidak heran jika cerita tentang Satrio Piningit
berhasil membuat heboh dan menimbulkan gelombang. Konspirasi, sebuah ajakan untuk terus mencari kebenaran di balik kisah yang tersembunyi. Tidak bisa dipungkiri, cerita tentang Satrio Piningit tak luput dari bayang-bayang teori konspirasi. Di era modern, di mana arus informasi mengalir deras, kisah ini semakin menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen, aktivis sejarah, hingga kelompok-kelompok rahasia yang mengaku memiliki akses ke arsip tersembunyi. Beberapa pihak percaya bahwa legenda ini sengaja diberi porsi misteri untuk menjaga agar kekuatan rahasia tetap tersembunyi dari sorotan publik. Apakah mungkin di balik setiap cerita heroik terdapat rangkaian strategi dan manipulasi yang jarang terlihat? Apakah legenda ini disusun untuk melegitimasi kekuasaan dan memanipulasi opini publik di masa-masa kritis? Kamu pasti pernah mendengar istilah konspirasi yang dicampur dengan kisah-kisah mistis, bukan? Nah, cerita ini menyalurkan. Ada segmen-segmen di dalam catatan sejarah yang seolah menantang para peneliti untuk menggali lebih dalam. Dari percakapan di warung kopi hingga forum-forum daring yang ramai membahas teori-teori konspirasi, semua mengindikasikan bahwa ada sesuatu yang masih belum kita pahami sepenuhnya. Misalnya, bukti-bukti tersembunyi terkait artefak yang dikubur di lokasi-lokasi rahasia yang konon merupakan bukti fisik tentang kehadiran Satrio Piningit. Setiap simbol, setiap fragmen tekstual yang ditemukan memicu gelombang pertanyaan, apa sebenarnya yang coba disembunyikan oleh kekuasaan di balik legenda ini? Di era digital ini, kepercayaan dan rasa penasaran tentang Satrio Piningit tidak hilang begitu saja. Teknologi informasi telah memungkinkan peneliti muda dan pecinta misteri untuk menelusuri jejak digital yang mengaitkan kisah kuno dengan peristiwa dunia modern. Di balik jam terbang media sosial dan diskusi daring, muncul data-data yang memperlihatkan adanya pola atau bahkan keberadaan simbol-simbol yang mirip dengan lambang-lambang yang konon menjadi ciri khas Satrio Piningit. Bayangkan, para netizen dengan semangat investigasi mengubah setiap postingan, meme, dan tweet menjadi bagian dari peta misteri yang melintasi batas waktu. Seberapa jauh pengaruh cerita ini terhadap budaya populer? Jawabannya, sangat jauh. Satrio Piningit bukan lagi hanya cerita yang diceritakan oleh kakek nenek di balik anyaman tradisi, melainkan telah menjadi ikon yang membangun sebuah narasi baru tentang identitas bangsa, perlawanan terhadap penindasan, dan pencarian kebenaran. Di balik setiap posting viral maupun artikel blog yang mengungkap bukti terbaru, tersimpan ambisi untuk menyulut kembali semangat, juang dan kepercayaan pada kekuatan kebenaran. Sungguh menakjubkan bagaimana mitos kuno mampu menyatu dengan perkembangan zaman dan teknologi, menciptakan gelombang konspirasi yang terus bergulir tanpa henti. Menelusuri setiap bukti yang ada, tak jarang kita menemukan kontradiksi yang membuat belum ada satupun kebenaran yang begitu pasti. Di balik setiap teori yang menyatakan bahwa Satrio Piningit adalah sosok pembawa perubahan, terdapat pula pendapat yang menyebutnya sebagai alat propaganda. Data arkeologis yang dipaparkan oleh beberapa universitas ternama membuktikan adanya keberlanjutan budaya mistik yang ditinggalkan oleh leluhur kita, namun data lainnya menyisakan ruang untuk perdebatan. Bukti-bukti yang ditemukan seringkali memiliki tafsir ganda, terbuka bagi interpretasi yang membuat diskusi di kalangan akademisi jadi semakin hangat dan penuh teka-teki. Di satu sisi,
Ada argumen tentang bagaimana kisah ini melekat sebagai simbol perlawanan dan harapan di tengah gejolak zaman. Di sisi lain, muncul pula pandangan yang menganggap legenda ini sebagai cara untuk menutupi kegagalan sistem pemerintahan dalam mengantisipasi perubahan zaman. Bayangkan, sebuah narasi yang sama sekali tidak mudah untuk didefinisikan. Karena lapisan makna yang begitu kompleks, itulah yang membuat cerita Satrio Piningit begitu menarik. Karena setiap fragmen informasi yang tersaji mampu mengundang kamu untuk berpikir ulang, mempertanyakan kembali apa yang selama ini kita terima begitu saja. Tidak bisa dipungkiri, cerita tentang Satrio Piningit juga menggugah perasaan dan spiritualitas kita. Di balik segala konspirasi dan intrik sejarah, tersimpan pesan-pesan mendalam tentang keberanian, pengorbanan, dan harapan. Bayangkan jika setiap kita memiliki kemampuan untuk mengejar kembali nasib bangsa dengan menyalakan bara semangat yang selama ini padam. Itulah esensi yang coba ditekankan oleh legenda ini, bahwa setiap generasi memiliki peran untuk membawa perubahan dan menemukan kebenaran yang tersembunyi di balik tabir kekelaman zaman. Kisah ini tidak hanya berhenti pada narasi sejarah semata, ia tumbuh dan berkembang seiring dengan dinamika masyarakat modern yang mampu menyerap dan menginterpretasikan makna di balik simbol. Makna yang kemudian menjadi cermin kehidupan dan jati diri. Setiap kali kamu melihat simbol-simbol kuno yang tersembunyi di seni, arsitektur, bahkan iklan massa, ingatlah, mungkin, hanya mungkin, ada benang merah yang menautkan mereka dengan Satrio Piningit. Disinilah letak kekuatan cerita ini, mampu menginspirasi, menggerakkan, dan pada akhirnya menyalakan kembali semangat untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya. Di zaman sekarang, para peneliti dan pengamat sejarah tak henti-hentinya menggabungkan metode penelitian tradisional dengan teknologi canggih. Misalnya, pemindaian digital terhadap situs-situs kuno kini membuka peluang untuk mengungkap fragmen-fragmen rahasia yang sebelumnya tersembunyi oleh waktu. Ada yang bilang bahwa di balik pola arsitektur tertentu tersimpan pola pikir atau bahkan kode rahasia yang berkaitan dengan ramalan dan kehadiran Satrio Piningit. Pertanyaan yang selalu muncul adalah, apakah teknologi modern benar-benar mampu membuka semua tabir misteri masa lalu, atau justru menambah lapisan konspirasi baru yang sulit dipecahkan? Anggap saja, setiap kali teknologi bergabung dengan mitos, kita dihadapkan pada dualitas antara fakta yang bisa diukur dan keajaiban yang belum terjangkau oleh logika murni. Tak sedikit buku, jurnal, bahkan channel YouTube yang mengklaim memiliki bukti digital tentang kehadiran sosok ini. Berbagai teori mulai dilontarkan, dari keterkaitan dengan organisasi rahasia global, hingga kemunculan simbol-simbol kuno yang tiba-tiba kembali populer di era modern. Di tengah perdebatan ini, satu hal yang pasti, keinginan untuk mengerti dan meraba sisi spiritual dari sejarah tetap membara. Para penggemar teori konspirasi maupun sejarawan amatir seringkali mengajak kita untuk merenung. Apakah semua ini hanyalah rangkaian kebetulan? Ataukah ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur perputaran sejarah? Di penghujung perjalanan kita menyelami lapisan-lapisan misteri Satrio Piningit, banyak pertanyaan masih terbuka lebar. Apakah sosok ini benar-benar pernah menginjakkan kaki di alam nyata sebagai simbol perlawanan yang menginspirasi perubahan? Ataukah dia hanya metafora yang diciptakan untuk menyembunyikan
kekuatan yang beroperasi di balik layar sejarah, bukti-bukti, data arkeologis, dan cerita rakyat yang saling bertautan membentuk sebuah mozaik gambaran yang seolah-olah menuntun kita ke sebuah konklusi yang menggugah, namun tetap menyisakan ruang untuk spekulasi. Apa sebenarnya pesan yang hendak disampaikan oleh legenda ini kepada kita? Mungkin dalam setiap cerita yang kita dengar, terdapat pelajaran tentang keberanian untuk bertanya, mencari dan mempertanyakan status quo. Mungkin Satrio Piningit adalah cermin dari semangat perlawanan yang tak pernah padam. Meski harus disembunyikan di balik tabir intrik dan kepentingan kekuasaan. Disinilah, di tengah pertanyaan dan jawaban yang samar-samar, tersimpan kekuatan untuk membuka pikiran dan menyulut rasa ingin tahu. Bahkan bagi sebagian dari kita, legenda ini adalah panggilan untuk terus mencari kebenaran. Meski kadang harus berani menantang arus dan mempertanyakan dogma yang ada, setiap fragmen sejarah, setiap ukiran misterius, dan setiap bukti yang tersaji bukanlah sekadar untuk dinikmati sebagai cerita masa lalu. Mereka adalah bahan bakar untuk sebuah dialog antara generasi yang percaya bahwa di balik segala keputusasaan, selalu ada secercah harapan yang menunggu untuk ditemukan. Jika kamu merasa terinspirasi, jika kamu merasa juga terpanggil oleh cerita ini, jangan ragu untuk membuka babak baru pencarianmu sendiri. Dunia selalu menyimpan misteri yang akan terus menantang kita untuk berpikir lebih dalam, untuk bertanya lebih jujur, dan untuk mendalami setiap lapisan waktu yang telah dilalui